DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna mengenai kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD Lampung Tengah. Sidang rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono yang dihadiri oleh 35 anggota DPRD dari 50 anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD, serta Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, beserta perangkat daerah lainnya. Sidang rapat paripurna membahas tentang kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Sebelum pembahasan rapat paripurna, Eri Ardiani selaku perwakilan Badan Anggaran dari fraksi PKB menyampaikan laporan penyempurnaan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Lampung tentang perubahan APBD Lampung Tengah anggaran 2021 dengan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 184 disebutkan bahwa penyempurnaan hasil evaluasi gubernur tentang perubahan APBD ditetapkan oleh keputusan DPRD. Kemudian, wakil dari anggaran DPRD Lampung Tengah, Agus Triyono dari fraksi PKS menyampaikan hasil laporan rancangan KUA dan PPS Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022, diantaranya target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 sebesar 2,493 triliun. Dengan rincian, pendapatan asli daerah sebesar 210,592 miliar, pendapatan retribusi sebesar 2,130 triliun. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Musa Ahmad menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat dengan adanya beberapa hal mengenai anggaran KUA dan PPAS tahun anggaran 2022. Di antaranya adalah untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan pertanian. Dengan melakukan evaluasi kembali regulasi peraturan yang terkait dengan anggaran Kabupaten Lampung Tengah terkait penyusunan program kegiatan perangkat daerah akan disusun seefisien dan akan dilakukan evaluasi kembali, dan saat itu juga pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah akan melakukan percepatan dan penyediakan sarana dan prasarana dalam pemulihan ekonomi guna mengingatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memastikan penduduk sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 1. Rapat kelima, masa sidang ke-1 tahun sidang 2021 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, mari kita bersama-sama menyatakan kehidupan saya Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, silakan untuk memimpin.
hormati. Sebelum kita masuk pada agenda rapat paripurna pada hari ini, terlebih dahulu akan membacakan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Lampung tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung tahun anggaran 2022 kepada Saudara Hajah Mary Andriani. Saya persilahkan untuk membacakannya. Kabupaten Lampung Tengah yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, dan camat Gunung Sudut. Hadirin serta insan pers yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya mewakili Badan Anggaran menyampaikan laporan penyempurnaan hasil evaluasi gubernur tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 184, disebutkan bahwa penyempurnaan hasil evaluasi gubernur tentang perubahan APBD ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selanjutnya, dalam ayat 4 disebutkan bahwa keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dilaporkan pada sidang paripurna. Berkenaan dasar tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah nomor 09 tahun 2021 tentang penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 dan rancangan peraturan Bupati Lampung Tengah tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Penyempurnaan perubahan APBD sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 6/558/02/HK/2021 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan rancangan Bupati Lampung Tengah tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2021 antara lain: A. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2021 agar memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD serta berpedoman kepada A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021 agar berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 0503708 tahun 2021 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasi ke dalam SDGD. B. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam proses penyusunan APBD agar memenuhi tahapan penyusunan APBD sebagaimana diamanatkan pasal 89 ayat 1 perubahan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
jadi berkurang sebesar 25,746 miliar lebih atau 1%. PAD semula 192,843 miliar lebih setelah perubahan menjadi 210,592 miliar lebih atau naik sebesar 17,749 miliar lebih atau 9,2%. B. Belanja daerah. Semula anggaran 2,647 triliun lebih setelah perubahan menjadi 2,833 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar 186,737 miliar lebih atau 7,05%. C. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan semula 8,952 miliar lebih setelah perubahan menjadi 311,906 miliar lebih naik sebesar 228,953 miliar lebih. Kenaikan tersebut karena adanya perhitungan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya sebesar 155,200 miliar lebih. Demikian laporan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Gunung Sugi, 4 November Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Sumason. Yang telah menyampaikan hasil evaluasi perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 pada saat rapat paripurna pada hari ini. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan pengantar rancangan keluar dan PKS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 29 September 2021. Selanjutnya DPRD Kabupaten Lampung Tengah melalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan rancangan keluar dan PKS tersebut bersama eksekutif. Oleh karena itu, rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kepada juru bicara Badan Anggaran, saya persilakan untuk menyampaikannya. Kita semua, yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli, kepala dinas, kepala unit satuan kerja Kabupaten Lampung Tengah, dan yang terhormat Saudara insan pers dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diagendakan pada siang hari ini. Sidang paripurna yang terhormat, kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari kampus periode 1 tahun. Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara menentukan program kegiatan dan subkegiatan untuk masing-masing urusan dan sebagai plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan dan subkegiatan. Maka saya selaku wakil dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan PKS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 sebagai berikut. 1. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 sebesar 2,493 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah sebesar 210,592
miliar lebih. 2. Pendapatan transfer sebesar 2,130 triliun lebih. 3. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 152,481 miliar lebih. Dalam proses pembahasan, pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah meningkat menjadi 2,622 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah meningkat yang dari semula 210,592 miliar lebih naik sebesar 10,530 miliar lebih sehingga menjadi 221,122 miliar lebih. 2. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S/PK/2021 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022 terjadi penambahan. A. Pendapatan transfer yang semula sebesar 2,130 triliun lebih naik menjadi 2,210 triliun lebih. B. Lain-lain pendapatan yang sah dari yang semula sebesar 152,481 miliar lebih naik menjadi 190,914 miliar lebih. Bila dilihat dari sisi pendapatan, sebagian besar masih tergantung pada pendapatan dari pusat. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah harus lebih peka dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah. Kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan program kegiatan dan ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai agar menjadi perhatian pemerintah daerah supaya PAD kita dapat meningkat. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan reformasi terkait aspek intensifikasi penerimaan pajak, di mana penerimaan pajak daerah tidak sesuai dengan potensi pajak yang real di lapangan. Maka kami menyarankan agar adanya sinkronasi antara data real potensi pajak daerah, target pajak daerah, dan realisasi penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah harus dihindari dari aspek kepentingan pribadi, politik, ataupun golongan. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang semula ditargetkan sebesar 2,550 triliun lebih yang dipergunakan belanja program kegiatan masing-masing bidang usaha yang meliputi 1. Bidang urusan wajib pelayanan dasar. 2. Bidang urusan wajib non pelayanan dasar. 3. Bidang urusan pilihan. 4. Bidang urusan pendukung dan penunjang. Setelah pembahasan, belanja daerah meningkat menjadi 2,679 triliun lebih dikarenakan ada penambahan pada belanja operasi untuk belanja pegawai, belanja dana fisik dan non fisik, penambahan dana bos dan penambahan dana desa. Untuk belanja daerah agar OPD dapat menyusun program dan kegiatan, mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang dan jasa, pemeliharaan yang digunakan dalam operasional kantor serta belanja operatur. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan pada belanja yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar 99,661 miliar lebih yang akan digunakan untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja. Sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 42,977 miliar lebih yang dipergunakan untuk penyertaan modal di Bank Lampung dan penyertaan pembayaran bukan daerah. Demikian lapor pada anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap hasil pembahasan KPPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Telah menyampaikan laporan dari Badan Anggaran BPRD. Saudara Bupati, Bupati, dan peserta rapat paripurna yang kami hormati. Dengan telah disampaikannya laporan Badan Anggaran BPRD, marilah acara rapat paripurna ini kita lanjutkan mendengarkan
Bupati, para asisten, kepala OPD dan seluruh pekerja, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya pada seluruh hadirin untuk bersama-sama menyebut puji syukur dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan biaya umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2022 dan kesehat walafiat. Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh anggota Dewan yang terhormat, khususnya pada Badan Anggaran Perwakilan Daerah Kabupaten Tengah dan tim anggaran Kabupaten Daerah yang telah mencurahkan energi dan pikiran untuk membahas rancangan KUA dan PPAS dan anggaran 2022 ini, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan PPAS dan anggaran 2022. Selanjutnya, kesepakatan KUA dan PPAS dan anggaran 2022 akan menjadi dasar kami untuk menyumbangkan APBD tahun anggaran 2022. Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Beberapa hal yang menjadi prioritas saudara Ketua dan PPAS tahun anggaran 2022 diantaranya adalah untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan pertanian. Selain itu juga untuk membiayai bidang usaha lain yang tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Terkait dengan saran dan masukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, tentu hal ini akan daerah semaksimal mungkin dengan melakukan evaluasi kembali regulasi peraturan yang terkait tentang PHD serta akan mengembangkan infrastruktur pengelola PHD yang berbasis teknologi informasi sehingga depan kita akan semakin meningkat. Selain itu juga pemerintah daerah juga akan melakukan sinkronisasi antara data real potensi pajak daerah, target pajak daerah, dan realisasi penerimaan pajak daerah dengan melakukan pendataan dan penggalian objek pajak serta pengawasan dalam penggunaan pajak daerah. Terkait penyusunan program kegiatan subkegiatan perangkat daerah agar disusun secara efisien, akan kami lakukan evaluasi kembali bila daerah tidak efisien sehingga program atau kegiatan tersebut tidak monoton, aspiratif dan responsif. Program kegiatan subkegiatan tahun anggaran 2022 yang akan disepakati bersama terdapat juga untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Selain itu juga pemerintah daerah akan melakukan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi guna meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan serta memastikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan terkait dengan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada anggaran 2022. Semoga niat yang didasari terus ada keikhlasan dari kita semua untuk membangun dan akan ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Dan bahasa sikapun, kuat bahasa sikap lulu di menurut Maha Manipuro. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Tengah tahun anggaran 2022 dapat kita sepakati. Saya mau nanya, kita hari ini rapat paripurna membahas masalah kesepakatan bersama rancangan kebijakan umum anggaran KUA PPAS dan seterusnya. Di sini saya mau nanya, kenapa tahapan-tahapan yang biasa kita lalui dan diatur oleh tatib kita tidak konsultasi dengan komisi? Ini diatur oleh tatib pasal 16 ayat 4. Saya minta penjelasan dulu pimpinan. Baik, terima kasih. Tahun 2018 tentang perkembangan pembentukan tata tertib PPAD. Ayat 4, Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2018. Pasal 16 ayat 4 dan ayat 5 PP nomor 12 tahun 2018 tentang perkembangan pembentukan tata tertib PPAD. Pasal 4, Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
Badan Anggaran akan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. Perlu Pak Nas ketahui, saya sebagai ketua sudah beberapa kali meminta kepada komisi-komisi untuk memanggil tim sesuai dengan bidang masing-masing komisi dengan stakeholder mitranya untuk melakukan hearing dan kemudian akan disampaikan kepada kami. Karena waktu yang terbatas, tentu kami juga harus memberikan waktu yang terbatas dan kebetulan begitu sudah kita membahas dengan TAPD, ketua TAPD sekda ada kegiatan dan dia minta tolong. Akhirnya rapat dengan TAPD saya tunda selama 1 minggu dan saya minta waktu ini dimanfaatkan oleh komisi-komisi untuk hearing, memanggil stakeholder, memanggil OPD sesuai dengan mitranya untuk mencari masukan-masukan tersebut dengan batas waktu tentunya. Nggak mungkin kami akan membiarkan itu tanpa batas waktu, karena kita juga dalam membahas UAPKS juga ada batas waktu. Karena setelah UAPKS kita akan juga ada rapat paripurna terkait dengan nota pengantar keuangan. Saya kira waktu yang diberikan sudah cukup, tetapi pada saat waktu itu masukan, catatan dan sebagainya juga belum diberikan kepada badan anggaran. Saya sebagai ketua anggaran sudah beberapa kali meminta. Kami tanggal 7 Oktober 2021 rapat internal badan anggaran membahas OPKS tahun anggaran 2022. Semua diagendakan. Diputuskan bahwa komisi-komisi memanggil OPD terkait program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2022 yang akan disampaikan pada badan anggaran rapat komisi-komisi dimulai tanggal 8 sampai 15 Oktober 2021. Tanggal 10 sampai 13 Oktober adalah badan anggaran melaksanakan perjalanan dinas luar kota dan dilanjutkan bimbingan teknis anggota dewan di Bandar Lampung pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2021. Senin tanggal 18 Oktober 2021 dilaksanakan rapat konsultasi badan anggaran dengan komisi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Saudara Julius Heri Susanto yang dihadiri Ketua Komisi antara lain Tony Sastra dan Denny Santriagara. Betul Pak Tony? Siap, betul. Ada Pak Denny? Lagi sakit. Kebetulan Pak Denny lanjut operasi, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Pak Tony, Pak Denny mengatakan bahwa sebelum selesai pembahasan dengan OPD, maka pembahasan komisi dilanjutkan sampai dengan hari Jumat dan selesai tidak selesai badan anggaran akan melaksanakan rapat dengan TAPD. Kemudian maka satu diadakan komisi 4 untuk menanyakan hasil pembahasan dengan OPD pada saat itu sampai bahwa komisi 4 belum selesai memanggil OPD. Sehingga saya delegasikan kepada Pak K1 untuk memimpin rapat badan anggaran dengan berkonsultasi dengan komisi. Ada itu. Nah, terkait dengan pimpinan komisi 4 pada saat itu kita hadir, tentu karena ini terus regulasi ini terus harus kita jalankan, pembahasan harus kita lalui, maka sudah dianggap selesai. Dan nanti kalau mau memberikan masukan atau masukan pada saat pembahasan RKA, sementara APBD yang tahun anggaran 2022 kita sepakati. Terima kasih dengan penandatanganan nota kesepakatan kepada yang terhormat saudara bupati dan wakil bupati, pimpinan DPRD silakan mengambil tempat yang telah disediakan pada anggota Forkopimda. Mohon untuk dapat disaksikan.
Baru saja kita saksikan penandatanganan nota kesepakatan UA dan PPAS tahun anggaran 2022. 23 garis miring NKP garis miring DPRD garis miring LT garis miring 2021. Nomor 13 garis miring NK garis miring Seda titik 1 titik 03 garis miring 2021 tentang nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022. Para peserta paripurna yang kami hormati, dengan telah ditandatangani nota kesepakatan rancangan UA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menaikkan nafsu bagi negeri. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. 2027 luar biasa. Di tengah pandemi, pemulihan ekonomi, kita memasang target peningkatan ekonomi kita 5%. Di masa pandemi, target tersebut tercapai. Artinya tidak terkontraksi ya. Kita tetap bisa target 2010 miliar bisa kita capai. Kita pasang juga target PAD kita tahun 2022 sebesar 221, sekian miliar PAD kan. Dan secara umum peningkatan APBD juga ada peningkatan karena memang terjadi lompatan-lompatan kegiatan ya. Jadi kerjasama eksekutif dan legislatif memang harus betul-betul dilakukan supaya beberapa yang terjadi dengan berjalan dengan baik. Di samping kami tetap harus melakukan pengawasan terhadap kinerja daripada eksekutif. Setelah anggaran kita pasang nanti, budgeting selesai, artinya kami akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan daripada APBD itu.